Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Arya Rosalina. NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan yang sudah ditugaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis LC MEI. Yang pertama, arti sejarah. Dalam bahasa berarti ketentuan bahasa. Menurut istilah, berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang telah ada. Kata tarikh juga dipakai dalam arti perhitungan tahun, seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah Masehi. Kemudian, yang dimaksud dengan ilmu tarikh ialah sesuatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau atau yang sedang terjadi di kalangan umat. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berarti masa lampau daripada umat manusia, the past experience of mankind. Pengertian selanjutnya memberikan makna sejarah sebagai catatan yang berulang kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan lingkup yang luas. Kemudian sebagai cabang ilmu pengetahuan sejarah mengungkap baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, maupun agama dari suatu bangsa, negara, atau dunia. Sehingga dapat disimpulkan sejarah berarti catatan masa lampau yang benar-benar terjadi dan disusun berdasarkan yang meyakini penelitian serta pengujian. Peristiwa di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Adapun peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa sejarah yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa unik, yaitu tidak bisa atau benar. Yang kedua, peristiwa perubahan. Yang ketiga, peristiwa yang bersifat kausalistik atau bukan kebetulan. Yang keempat, memiliki arti yang penting dalam kehidupan. Yang kelima, subjektif dalam hal penulisan atau penafsiran kata objektif. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah tahun 1900 mengatakan bahwa sejarah sebagai ilmu terdiri dari 5 hal, yakni yang pertama empiris. Sejarah tergantung pada pengalaman manusia. Yang kedua, memiliki objek, karena objek sejarah itu sendiri berupa waktu. Yang ketiga, mempunyai teori, bahwa sejarah memiliki teori pengetahuan yang didapat dari objek sejarah berupa manusia dan waktu. Yang keempat, mempunyai generalisasi, bahwa sejarah sebagai ilmu tidak lepas dari menarik kesimpulan secara umum yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, memiliki metode, harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Menurut filsafat Yanto Puspowardono, ada 4 kecenderungan yang muncul dalam masyarakat teknologis. 4 kecenderungan itu: pertama, reifikasi, yaitu gejala sosial yang memandang bahwa kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk kuantitatif. Yang kedua, manipulasi, ambisi manusia propaganda demi kepentingan pemasaran. Akibat teknologi, menurut kemandirian seorang manusia terjadi saling berkompetisi, menampilkan presentasi kerja semaksimal mungkin. Yang ketiga, manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Ada beberapa manfaat: mematuhi petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejarah kisah-kisah menempati ruang yang besar dalam Al-Quran. Begitu juga dengan upaya umat Islam dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Muhammad, menuntut perhatian
dan sebagai peperangan yang dilakukan serta sikap dan kebijakan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, pionir mazhab dari segala hal yang berhukum ini dan itu. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa setiap umatnya. Sebab tanpa sejarah merupakan bangsa yang tidak memiliki identitas, karena setiap bangsa berupaya memperhatikan sejarahnya demi memperkuat emosi antar individu dalam sebuah bangsa melalui sejarah kolektif, berupa kebenaran semangat untuk meneladani para pionir dengan segenap karyanya. Kita perhatikan untuk meneladani dan mencontoh sikap dan kebijakan Rasulullah berdasarkan sikap Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Aren Rosalina, NIM E 2019-2014, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan sedikit memberikan tanggapan atau penambahan tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MII. Yang pertama, fase Mekah. Ada metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama rahasia. Tahap menyembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Yang kedua, terang-terangan di Mekah, itu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam. Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam kepada masyarakat Mekah. Respon yang diterima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi masyarakat di Mekah saat itu. Yang ketiga, secara terang-terangan di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya. Rasulullah SAW memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Asia. Yang kedua, ada konten dakwah di Mekah, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Penolakan dakwah Rasulullah. Yang pertama lunak, yang kedua semi lunak, yang ketiga kasar atau keji. Dan selanjutnya ada faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bidang politik kekuasaan. Penguasa-penguasa seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh itu Abu Muayyad takut kekuasaannya runtuh karena ajakan Nabi Muhammad dalam dakwah itu untuk peradaban hanya mentauhidkan Allah, hanya untuk tunduk pada Allah semata. Yang kedua, sosial atau persamaan derajat sosial. Ajakan Nabi Muhammad yang membentuk peradaban yang baru mendapatkan persamaan manusia ini adalah sama dalam pandangan hukum, dalam pandangan Allah. Maksudnya adalah miskin dan kaya tetap sama di pandangan Allah. Yang ketiga, mereka itu fanatik dengan agamanya mereka, yaitu agama menyembah berhala, karena dakwah Nabi Muhammad itu peradaban baru itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meninggalkan sembahan selain Allah, sedangkan agama dan keyakinan mereka dalam menyembah Tuhan sudah disampaikan pada pertemuan. Yang kelima, ekonomi. Kelompok-kelompok pemantau terancam ekonominya kalau mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad, menauhidkan Allah, maka tidak menyembah berhala, berarti tidak laku dalam menjual patung. Dan selanjutnya ada fase Madinah. Ada 6, yaitu mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling bantu
antar sesama kaum muslimin dan bukan muslim. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang keenam, memperkuat kekuatan militer. Dan selanjutnya ada pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, madrasah ilmiah, madrasah Al-Quran, madrasah Masjidil Nabawi. Yang kedua, Masjid Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, memelihara Al-Quran. Yang kelima, meningkatkan harkat dan derajat wanita. Yang keenam, mengajarkan baca dan tulis. Yang ketujuh, membangun masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Yang kesepuluh, pengembangan titik perang dan diplomasi luar negeri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.